Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1641 sampai tahun 1644. Kali ini, Dai Zhao benar-benar tidak bisa berkeliling. Awalnya, dia mengira Kong Guangjian akan menuduh Jericho Li tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alhasil, Kong Guangjian tak hanya tidak menuduhnya, tapi juga mengatakan hal-hal baik untuk Jericho Li. Hal ini membuatnya marah. Wajahnya sangat suram. Apa maksudmu, Kong? Di kota ajaib ini, hampir tidak ada orang yang tidak bisa dia bangkitkan. Pengaruh keluarga Dai di daerah setempat cukup buruk. Sebagai tuan muda keluarga Dai, dia dihormati kemanapun dia pergi. Semua orang yang memprovokasi dia di masa lalu berakhir dengan menyedihkan. Dia tidak berpikir bahwa Jericho Li adalah lawan yang tidak bisa dia tarik, bahkan jika dia benar-benar mengalahkan Kong Guangjian. Dia berpikir bahwa perkataan Gou Ziki dan yang lainnya tidak lebih dari mengancamnya dan membuatnya mundur. Namun kali ini, dia tidak hanya ingin mendongkrak reputasi Wei Long, tapi juga memperjuangkan Dai Feng. Kepala instruktur Wei Long, Wei Hu, dan Hiu Hitam adalah kakak laki-laki Dai Zhao, Dai Feng. Dai Feng adalah salah satu instruktur Tianwumen, tetapi ada level yang lebih tinggi di atasnya. Instruktur umum Tianwumen berada pada level lain. Dai Zhao berpikir dengan sangat sederhana. Dia tidak berpikir ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dia bangkitkan. Terutama dari perkataan manajer Kong, Jericho Li mengandalkan kekuatan keluarga naga. Dia adalah anak laki-laki biasa. Dia tidak tahu berapa banyak barang yang telah dia kemas sebelumnya, jadi dia tidak merasa takut sama sekali. Menghadapi pertanyaan Dai Zhao, Kong Guangjian menjadi sangat rumit. Dia berkata dengan serius, Zhao, apa yang saya katakan itu benar. Saya dikalahkan oleh Tuan Li tanpa penipuan apapun. Kedua, hentikan. Sombong. Dai Zhao marah. Saya tahu ini akan menjadi seperti ini, Lama Canggeng menghela nafas long. Wanyu mengangkat bahu, keluarga ini adalah pekerjaan yang luar biasa, jangan dengarkan nasihat, biarkan dia memakan sedikit kerugian juga ingatan Lama Zhang. Gou Ziki terlihat agak tak berdaya, Zhao, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Terserah kamu bagaimana memutuskannya, tapi aku yakin kamu akan menyesal jika kamu benar-benar melakukannya. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Karena Dai Zhao keras kepala dan harus melakukan sesuatu, dia tidak bisa menghentikannya. Jadi dia tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, setelah likuidasi, dia tidak dapat berbagi tanggung jawab apapun. Kong Guangjian masih memegang harapannya dan berkata, Zhao, dengarkan saran saya dan berhenti. Jangan lakukan itu. Jika ya, Anda akan menyesalinya. Saya tidak ingin melihat Anda terlibat. Sikapnya, di mata Dai Zhao, langsung menjadi tanda pengecut. Dai Zhao sangat marah dan menatapnya dengan dingin. Aku salah tentangmu, yang bermarga Kong. Berkat kamu, kamu masih menjadi jenderal yang kuat di bawah kakak laki-lakiku. Aku tidak menyangka kamu menjadi pengecut. Menurutku kamu tidak kalah dalam duel, kamu kalah. Martabat. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Wajah Kong Guangjian kaku dan hatinya hancur. Jika terus seperti ini, tidak peduli seberapa besar identitas Dai Zhao, tidak masalah. Siapa yang tahu siapa Jericho Li? Dia masih tidak tahu apa yang terjadi dengan keterampilan Jericho Li yang kuat dan tidak dapat diprediksi. Zhao, jika kamu ingin mengatakan itu sama sekali tidak ada artinya. Saya tidak pernah bermaksud kehilangan martabat saya. Tuan Li bisa mengalahkan saya, itulah kekuatannya. Di arena kompetisi, semuanya adalah kekuatan, kata Kong Guangjian. Haha, kepala Borkong, mengatakan itu salah. Pada saat ini, sisiran dari Kuenzu datang dengan ekspresi lucu di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, kakek saya pernah berkata bahwa bagi seorang prajurit, yang terpenting adalah kehormatan dan martabat. Kalah berarti kehilangan segalanya. Tapi Konfusius mengatakan itu adalah tidak ada ruginya dalam permainan. Saya tidak setuju dengan itu kata-katanya, seperti menyangkal Kong Guangjian, jatuh ke mata Dai Zhao, tetapi membuat Dai Zhao marah. Kamu. Kong Guangjian sedikit marah. Orang ini mengatakan ini pada saat ini. Jelas sekali bahwa dia sedang mencari masalah. Secara alami, dia dapat mendengar bahwa Kuenzu menyangkalnya di permukaan, tetapi sebenarnya menggunakan metode yang provokatif. Dai Zhao, yang dilahirkan tanpa cara berlatih seni bela diri, lahir dalam keluarga dengan suasana seni bela diri yang kuat. Penyesalan terbesarnya sejak kecil adalah dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Hal ini selalu menjadi bekas luka di hatinya.
Belakangan, secara langsung merangsang dia untuk menjadi seperti sekarang ini. Selama ini, Dai Zhao memiliki kerinduan yang kuat terhadap tentara, terutama kakak laki-lakinya Dai Feng. Sebagai kepala instruktur Wei Long, Wei Hu dan Hiu Hitam, prestasinya yang luar biasa adalah kebanggaannya dan kebanggaan seluruh keluarga Dai. Selain itu, Dai Feng juga mengikuti kakek Kuwenzu di tahun-tahun awalnya. Kakek Kuwenzu pernah menjadi tokoh legendaris di ketentaraan. Meski telah meninggal dunia, banyak orang yang masih mempercayainya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan kakek Kuwenzu adalah perkataan Dai Feng, dan Dai Zhao pasti akan menganggap perkataan Dai Feng sebagai standarnya. Kong Guangjian sekarang berkata di depan banyak orang bahwa kekalahan bukanlah apa-apa, yang secara langsung merangsang Dai Zhao dan membuatnya semakin marah. Segera, Dai Zhao menjadi marah dan bertanya dengan dingin kepada orang banyak, "Siapa kamu, guru bajingan Li itu?" Dia mengambil sebotol anggur di atas meja yang belum selesai dia minum. Dia menggosok tangannya. Sepertinya jika seseorang mau mengakuinya, dia akan mengayunkannya. Sebagai orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih bela diri, dia tahu betul bahwa dia adalah seorang master yang bisa mengalahkan Kong Guangjian. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin jatuh ke tangan pihak lain. Hanya saja dia tidak percaya pihak lain punya nyali. Tidak peduli apa, dia juga tuan muda kedua dari keluarga Dai, bos Gui Mingzai. Dengan status ini, orang yang berani menyentuhnya sudah bosan hidup. Fang Gang dan yang lainnya sedang gugup saat ini. Mereka menemukan bahwa Long Wanyu dan yang lainnya tidak berfungsi. Seberapa burukkah keluarga Dai? Jericho Li duduk di tempat yang sama, perlahan mendongak, tanpa ekspresi, "Aku guru Li di mulutmu, ada apa?" Jika orang ini berani melakukannya, itu adalah kematiannya. Dasar brengsek. Bahkan berani duduk, bagus-bagus. Gila. Aku akan membunuhmu. Wajah Dai Zhao menjadi gila dan dia melemparkan dirinya ke arah Jericho Li dengan senyum muram. Mata Jericho Li dingin, dan niat membunuhnya meledak dalam sekejap. Tapi saat dia hendak membunuh, sesosok tubuh bergegas dan meraih tangan Dai Zhao, "Hentikan. Dasar bajingan." Dai Zhao dihentikan dan menjadi sangat marah. "Aku tidak ingin melihatmu mati sia-sia karena ada anggota keluarga Dai yang bekerja untuk negara. Kalau tidak, aku tidak akan berkedip saat kamu mati di depanku." Gouzi Kilengham, aku sama meremehkan tuan muda sampah ini. Sekalipun Anda tidak punya otak, Anda tetap keluar dan bertingkah liar dimanapun. Anda benar-benar menganggap diri Anda serius. Keluar dari sini. Dai Zhao jelas di luar kendali. Namun, sebagai seorang pejuang yang serius, bagaimana Dai Zhao bisa membandingkan kekuatan pergelangan tangannya? Tidak peduli bagaimana Dai Zhao berjuang, tidak ada cara untuk membebaskan diri. Bab 1642. Li Shao, aku baru saja meminta Tuan Wen untuk datang. Tunggu sebentar, Gou Ziki menoleh dan berteriak pada Jericho Li. Jericho Li tertegun, apa yang kamu ingin dia lakukan? Hanya untuk orang bodoh ini. Alas Gou Ziki menghela nafas, tidak peduli bagaimana mengatakan bahwa Dai Feng juga saudaranya, dan dia telah melatih banyak bakat untuk negara. Meskipun lumpur bodoh ini tidak bisa ditempel di dinding, jika dia mati, Dai Feng tidak bisa menjelaskannya. Baiklah, Jericho Li menggelengkan kepalanya. Tidak masalah apakah dia membunuh Dai Zhao atau tidak. Setelah beberapa saat, Wen Tiren datang dengan tergesa-gesa. Wash. Kecepatan Wen Tiren sangat cepat. Wen. Ketika Dai Zhao melihat Wen Tiren, dia juga terkejut, tetapi dia langsung menunjukkan kegembiraannya. Dia ingat bahwa Wen Tiren adalah anggota kelompok Tiandao, dan status serta otoritasnya tidak rendah. Jika Wen Tiren membantunya, dia pasti bisa membersihkan bajingan kecil itu. Wen, bagus sekali. Anda di sini. Ada seorang anak laki-laki yang memprovokasi saya. Anda harus membantu saya. Namun, Wen Tiren bergegas mendekat dengan beberapa pukulan. Wajahnya sedingin es. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Bang! Tamparan yang jelas di wajah membuat keseluruhan penonton terdiam. Semua orang menyaksikan Dai Zhao terbang seperti cangkang dan menghantam tanah dengan keras. Batuk. Wow! Dai Zhao berguling-guling di tanah satu persatu, darahnya memancar deras. Dia merasa tubuhnya akan meledak, dan rasa sakit membuatnya bergerak-gerak. Mengapa Anda memukul saya? Dai Zhao menutupi wajahnya yang merah cerah dengan sidik jari 5, dan dia merasa sangat malu. Kamu sangat berani, bahkan Li Shao berani memprovokasi kamu. Saya pikir Diane lelah hidup, dan memanjakan kamu, yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, untuk membuat perbedaan di sini. Kutukan marah Wen Tiren mengejutkan semua orang. Ruangan lebih banyak,
manajer lubang tercengang, kunci lampu lubang tertegun, mulut terbuka. Kong Guangjian secara alami mengenali Wen Tiren, tetapi dia tidak percaya Wen Tiren akan berdiri di sisi Jericho Lee. Dan kamu. Mata marah Wen Tiren menatap Ku Wen Chao, menerjang dan menamparkan wajah pria itu. Sepertinya pelajaran yang aku ajarkan padamu terakhir kali tidak cukup. Jangan kira aku tidak tahu kamu mengambil sesuatu dalam kegelapan. Kamu tidak pernah ingin kembali ke Wuxi. Di masa depan, semua anggota keluargaku tidak akan pernah dipekerjakan oleh grup Tiandao. Wen Tiren benar-benar marah. Manajer Kong bergidik dan Ku Wen Zhu terjatuh ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dai Zhao menelan ludah, Tuan Wen, saya. Diam, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Saya memperingatkan Anda bahwa ada banyak kekuatan di kelompok Tiandao untuk menarik posisi Dai Feng. Kata Wen Tiren ini adalah senjata pembunuh besar, yang secara langsung membuat Dai Zhao terdiam. Dai Feng bukan hanya harga dirinya, tetapi juga kebanggaannya. Dari keluarga Dai. Jika dia benar-benar kehilangan kursinya, pukulan ini sama sekali tidak dapat diterima oleh keluarga Dai. Yah, karena sangat marah, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa setelah melihatnya. Wen Tiren sangat pemarah. Dia tidak melihatnya sebelumnya. Wen Tiren menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosi di wajahnya, menghampiri Jericho Lee dan menunjukkan ekspresi minta maaf. Li Shao, mereka sangat tersinggung, mohon maafkan saya. Hai Han, saya tidak menganggapnya serius. Jika Gou Ziki tidak menghentikannya, dia pasti sudah mati. Jericho Lee memutar matanya. Wen Tiren menatap Gou Ziki dan melihat Gou Ziki mengangkat bahu, ada orang di keluarga Gou Jia saya yang telah dibantu oleh Dai Feng. Jika saudaranya meninggal, dia harus merobek wajahnya. Jadi biarkan bajingan ini tetap hidup. Kamu benar, Wen Tiren mengangguk. Meskipun Gou Ziki membuat beberapa orang tidak nyaman, tidak ada masalah dalam mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Pada saat ini, ruangan semakin awal terlihat terpana, kunci lampu lubang juga terpana. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketua kelompok Tiandao juga sopan kepada Jericho Lee, dan sepertinya akrab dengannya. Dasar bodoh. Mengapa kamu tidak datang dan meminta maaf? Wen Tiren memelototi Dai Zhao di tanah. Aku tidak tahu. Wajah Dai Zhao pucat dan menggelengkan kepalanya. Apakah dia ingin meminta maaf kepada Jericho Lee? Lebih baik bunuh dia. Bajingan. Saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, Li Shao akan membunuh Anda, dan yang abadi tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Jangan berpikir kamu bisa membuat Diane datang dan membawa Li pergi. Wen Tiren secara alami tahu bahwa Dai Zhao memiliki kepercayaan diri untuk tidak takut. Dia adalah pemilik keluarga Dai saat ini, Dai Anyin. Ngomong-ngomong, Diane juga merupakan pahlawan generasi ini, dengan kekuatan yang kuat dan status tinggi di ketentaraan. Di antara putra-putranya, Dai Feng mewarisi keunggulannya dengan sangat baik, yaitu Dai Zhao tidak bisa menabrak dinding dengan lumpur. Izinkan aku meminta maaf kepada anak itu, mimpi. Dai Zhao mengertakkan gigi. Baiklah, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup, jadi aku tidak perlu menyelamatkanmu. Wajah Wen Tiren dingin, lalu dia melambaikan tangannya, mulai hari ini, Gui Mingzai akan ditutup. Pemiliknya bukan lagi milik Dai Zhao. Fang Yue dan yang lainnya tidak percaya Wen Tiren memiliki kekuatan sebesar itu. Pemilik Gui Mingzai adalah Dai Zhao. Bagaimanapun caranya, orang ini tidak bisa bersaing dengan keluarga Dai. Long Wanyu dan Long Changgeng terkejut karena Wen Tiren akan sangat marah. Gou Ziki berpikir Dai Zhao pantas mendapatkannya. Dia harus melakukannya sesuai permintaan Wen Tiren. Jika dia meminta maaf, tidak akan terjadi apa-apa. Akibatnya, pria ini harus bersikap tegas dan tidak meminta maaf. Apakah sekarang baik-baik saja? Wen Tiren selalu tegas, dan dia tidak menarik kembali perkataannya. Dia mengatakan bahwa Gui Mingzai telah disegel, jadi dia benar-benar harus menyegelnya, dan dia memang punya hak. Kenapa kamu menyegel Gui Mingzai-ku? Dai Zhao bingung pada saat yang sama dengan mulut bebek yang agak kaku, saya tidak percaya Anda memiliki otoritas identitas ini. Haha, jawab Wen Tiren sambil mencibir, dia tidak punya wewenang. Candaan. Kelompok Tiandao dibagi menjadi 4 kelompok, Tiandi Xuan Huang, dan dia adalah pemimpin kelompok Xuanzi. Otoritasnya berada di urutan kedua setelah kelompok Tianzi dan Dizi, dan panglima tertinggi kelompok Tiandao. Kelompok Tiandao bertanggung jawab langsung atas pemimpinnya dan memiliki otoritas yang sangat tinggi. Di keseluruhan sistem, hanya beberapa orang, seperti instruktur umum Sekte Tianwu, yang dapat menantangnya.
Tidaklah mengherankan bahwa sebagai 5 guru surgawi teratas dalam daftar guru surgawi, dia memiliki kekuatan yang besar dan secara alami dapat memiliki identitas dan otoritas yang tinggi. Sayang sekali Gui Mingzai disegel. Mari kita ubah identitas dan otoritasnya, atau saya bisa membelinya, kata Jericho Lee. Wen Tiren tertegun dan mengangguk, oke. Sekarang Li Shao sudah berbicara, ayo ganti pembawa acaranya. Kong Guangjian dan keluarga Fang Yue semuanya keren. Mereka tidak percaya Jericho Lee bisa mengubah arti kata Wen Tiren. Tidak. Gui Mingzai adalah kerja kerasku. Mengapa kamu menerimanya? Dai Zhao mulai melolong. Bab 1643. Wen Tiren menyapu dengan dingin, itu tidak terserah padamu. Menyelamatkan hidupmu dengan Gui Mingzai adalah hal yang bagus. Jangan bersikap kasar. Apakah murah bagi Dai Zhao untuk menukar Gui Mingzai dengan nyawanya? Fang Yue dan yang lainnya merasa pusing. Wen Tiren menatap Jericho Lee, Li Shao, kenapa kami tidak memberikannya padamu? Aku tidak perlu. Saya tidak punya waktu untuk mengaturnya. Jericho Lee melambaikan tangannya dan menatap Gou Ziki. Ini dia. Ah. Gou Ziki menunjuk dirinya sendiri dan berkata, Li Shao, apa yang kamu lakukan untukku? Saya tidak kekurangan uang. Lagi pula, saya tidak punya waktu untuk berbisnis di sini. Saya tidak menginginkannya. Faktanya, sebagai keluarga bela diri, keluarga Gou tidak terlalu peduli dengan bisnis. Tentu saja, bukan berarti mereka tidak punya bisnis. Gou Ziki bukanlah penolakan sederhana. Dia benar-benar tidak menginginkannya. Tidak. Gui Mingzai, sebagai restoran terkenal di kalangan masyarakat kelas atas kota ajaib, adalah tempat yang bagus untuk menarik tamu-tamu terhormat. Tapi semua orang tahu bahwa keluarga Dai berada di belakang Gui Mingzai. Sekarang telah berganti pemiliknya, terutama keluarga Gou. Bahkan jika seseorang mengetahui keseluruhan ceritanya, pasti akan menimbulkan kritik. Mungkin orang lain akan salah paham bahwa Gui Mingzai jatuh ke tangan Gou Ziki, di balik rencana Gou Ziki. Gou Ziki tidak ingin mendapat banyak kritik tanpa alasan apapun, jadi dia menolak langsung. Dan kalian berdua. Jericho Lee memandang Long Wanyu dan Long Changgeng. Mereka saling memandang. Yang pertama terkekeh, itu tidak perlu. Saya tidak membutuhkannya. Tidak peduli seberapa bagus Gui Mingzai, itu juga milik saudara Li. Dan rumah saya berada di selatan Sichuan. Itu terlalu jauh dari sini. Tidak masalah. Lagi pula, kamu tidak perlu sering melakukannya, kata Jericho Lee. Tidak. Long Wanyu menggelengkan kepalanya. Jika kamu mendapatkan restoran pribadi tanpa alasan, itu masih sangat terkenal. Ini pasti akan membuat beberapa orang iri. Long Wanyu masih melihat dengan jelas bahwa Gui Mingzai bagus, tetapi jika dia tidak memiliki cukup kemampuan sebagai pendukung, dia hanya akan membuat orang lain menggerakkan pikirannya, dan bahkan mungkin bunuh diri. Jadi, apakah kamu? Jericho Lee memandang Long Changgeng, yang tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia tidak berdaya, mengirimkanmu restoran, kamu tidak menginginkannya. Itu adalah kesengajaan tiran lokal. Ketika Fang Yue dan keluarganya melihat bahwa Jericho Lee ingin memberikan Gui Mingzai, mereka tidak mau. Suasana hati mereka sangat rumit. Fang Sayan dan Fang Gang baik-baik saja. Mereka tidak punya kesukaan apapun. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa memenangkan Gui Mingzai dengan kemampuan mereka. Itu hanya kentang panas. Adapun Fang Yue, matanya sangat panas. Dia berpikir jika Gui Mingzai memberikannya kepadanya, dia akan bisa berteman dengan orang-orang berkuasa melalui Gui Mingzai, dan dia tidak akan pernah tunduk pada siapapun lagi. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Jericho Lee memikirkan begitu banyak orang, tapi dia tidak memikirkannya. Sungguh, apakah Anda masih marah dengan kontradiksi kecil sebelumnya? Tenggorokannya berguling dan dia ingin memintanya, tapi dia tetap tidak bisa mengatakannya. Aku tidak mau satu atau dua, itu membuatku sangat malu. Jericho Lee menyentuh keningnya dan berpikir lama. Ngomong-ngomong, aku ingat kepada siapa aku bisa memberikannya. Segera, dia memutar nomor telepon seseorang. Ketika orang di ujung telepon mendengar bahwa Jericho Lee akan memberinya restoran pribadi terkenal, dia tidak dapat mempercayai telinganya. Apakah kamu akan memberiku Gui Mingzai? Pria di ujung sana langsung melompat ke atas. Ya, apakah ada masalah? Jericho Lee tersenyum. Gulu. Pihak lain menelan ludah, ada masalah, tentu saja ada masalah. Tahukah Anda restoran macam apa Gui Mingzai itu? Ini adalah restoran pribadi terkenal di seluruh kota ajaib. Penuh dengan selebriti. Tidak, bagaimana caranya? Bisakah kamu memberiku Gui Mingzai? Apakah kamu bercanda? Pihak lain jelas tidak berani percaya bahwa Jericho Lee memiliki hak untuk membuang Gui Mingzai.
Ia belum pernah mendengar bahwa Gui Mingzai adalah aset Jericho Lee. Saya bukan bos Gui Mingzai, tapi hal ini tidak menghalangi saya untuk memiliki hak untuk menanganinya, kata Jericho Lee ringan, seolah membicarakan masalah sepele. Pria di ujung sana tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, ayo kita ambil keputusan. Gui Mingzai akan menjadi milikmu di masa depan, kata Jericho Lee santai dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Long Wanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Li, kepada siapa kamu mengirim Gui Mingzai? Qingqing. Hijau yang mana? Ruan Qingqing atau Lou Qingqing? Itu dia, jadi tidak masalah mengirimnya, kata Panjang. Menyebutkan nama Lou Qingqing, Wen Tiren pun mengetahuinya. Dia mengangguk, oke, berikan pada Nona Lou Qingqing. Saya akan mengaturnya dari sisi hukum. Segera, dia menelepon, dan tak lama kemudian beberapa pengacara datang ke Gui Mingzai. Tuan Dai, ini buktinya konversi aset. Sekarang Gui Mingzai tidak ada hubungannya denganmu. Di masa depan, itu akan menjadi milik Nona Lou Qingqing. Kata pengacara itu tanpa ekspresi. Fang Yue dan yang lainnya sangat terkejut karena Wen Tiren benar-benar berhak dengan mudah merampas harta milik Dai Zhao, dan Dai Zhao tidak dapat menolaknya. Apakah grup Tiandao benar-benar kuat? Baiklah, Wen Tiren, lain kali kita akan membicarakan hal lain. Kamu duluan. Ngomong-ngomong, aku akan mengusir orang-orang ini, dan mereka bisa membuat makanan enak berantakan, kata Jericho Lee tidak sabar. Ya, Wen Tiren mengangguk dan pergi ke manajer Kong. Baiklah, mulai hari ini, kamu tidak di sini. Pergilah. Selain itu, saya beritahu Anda bahwa Anda juga telah dikeluarkan dari tim Weilong. Jangan mengaku memiliki hubungan apapun dengan Weilong di masa depan. Kepala Borkong, mengingat kinerja Anda yang buruk, saya akan memberi Anda peringatan lisan. Wajah manajer Kong pucat seperti abu. Kong Guangjian hanya menghela nafas. Dia tidak keberatan dengan hasilnya. Lagi pula, dia telah diskors sekarang. Apa yang bisa dia lakukan dengan peringatan lisan lagi? Lebih banyak kutu tidak gatal. Sial, ini bukan akhir dari semuanya. Kamu menunggu. Dai Zhao, yang telah pulih dari keterkejutannya, melontarkan beberapa kata kejam kepada kerumunan dan pergi dengan marah. Orang ini, tidakkah kamu menyerah? Long Wanyu mengerutkan bibirnya. Biarkan dia pergi. Jika dia sendiri ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang setelah Gui Mingzai pergi, dia akan kembali ke Dai Feng dan mengeluh. Dai Feng punya otak kecil dan tidak akan membiarkannya main-main, kata Long Changgeng. Kong Guangjian pergi, Wen Tiren juga pergi, suasana akhirnya tenang. Yah, pria tak berperasaan itu akhirnya pergi dan bisa makan enak. Long Wanyu duduk dengan gembira. Gou Ziki juga duduk sambil tersenyum, kali ini pasti tidak akan ada kasus lagi. Bab 1644. Paruh gagak kecil, bagaimana jika dia kembali lagi? Long Wanyu memberinya tatapan pucat. Yah, dia tidak sebodoh itu, kan? Gou Ziki sedikit bersalah. Siapa yang bisa menjamin hal itu? Long Changgeng terkekeh, pokoknya, kita makan makanan kita dan mengabaikannya. Jericho Lee, apa ini baik-baik saja? Fang Sayan lalu bertanya dengan cemas. Apakah kamu khawatir mimbar akan membalasmu? Jericho Lee berkata sambil tersenyum, mereka tidak berani memberi mereka keberanian. Mereka benar-benar berani bertindak gegabah. Aku akan langsung pergi ke rumah Dai. Situ Manlong harus bersikap sopan ketika melihatku. Tidak apa-apa jika dia hanya dianeh. Jika Jericho Lee mengatakan ini sebelumnya, Fang Sayan dan yang lainnya tidak akan mempercayainya, tetapi sekarang mereka mempercayainya. Bagaimanapun, mereka melihat dengan mata kepala sendiri sikap Wen Tiren terhadap Jericho Lee. Betapapun bodohnya orang, mereka tahu identitas Jericho Lee tidaklah sederhana. Gui Mingzai ini milik Lou Qingqing. Aku akan meneleponnya nanti dan menyiapkan keanggotaan seumur hidup untukmu. Kamu bisa datang secepat yang kamu mau. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Lou Qingqing tidak ada di sini. Tentu saja Gui Mingzai memberikannya padanya. Bagaimana dia bisa menolak? Itu berlebihan. Fang Sayan dan Sun Ru sedikit tersanjung. Oh, Saudara Li sudah mengatakan itu. Tidak akan ada masalah, Fang Gang mengangguk gembira. Fang Gang benar, kamu tidak memerlukan beban psikologis apapun, kata Jericho Lee ringan. Baiklah. Meski sedikit gelisah, mereka sangat senang bisa sering datang ke sini. Lagi pula, makanan di sini enak banget. Ruangan di satu sisi semakin terbengkalai, dan suasana hatinya sangat rumit.
Dia sedikit marah karena Jericho Lee mengabaikannya dan menganggapnya sebagai udara dari awal hingga akhir. Dia juga khawatir Jericho Lee telah memprovokasi keluarga Dai, dan keluarga Dai kembali padanya. Ketinggian berdirinya terbatas. Tentu saja, dia tidak dapat memahami alasannya. Menurutnya, alasan Jericho Lee begitu horizontal adalah karena dia mengenal keluarga naga. Tapi dia pernah ragu bahwa meskipun Jericho Lee mengenal Long Wanyu dan yang lainnya, dia tidak akan mampu membuat Wen Tiren menjual begitu banyak mukanya, bukan? Apakah orang ini benar-benar hanya seorang guru perguruan tinggi? Lu Yue, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Duduk dan makan bersama, Fang Sayan memperhatikan Lu Yue di sebelahnya. Lu Yue tampak gelisah dan menggelengkan kepalanya, aku telah dikeluarkan. Ah, Fang Sayan tercengang. Dia baru ingat bahwa manajer Kong memecat Lu Yue sebelumnya, jadi dia menoleh ke Jericho Lee. Jericho Lee berpikir, kamu bisa mengambil alih posisi manajer Kong di masa depan. Orang itu sudah pergi. Mendengar pidatonya, Lu Yue terkejut tanpa henti, terima kasih bos. Dia tidak bodoh. Jericho Lee harus memiliki latar belakang yang tak terduga untuk menang dalam pertarungan sengit antara orang-orang berkuasa. Keputusannya pada dasarnya adalah keputusan atasan. Bahkan jika Jericho Lee memberikan Gui Mingzai kepada Luo Qingqing takut untuk mengambil Gui Mingzai sebagai miliknya. Jangan panggil aku bos bukan aku, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Penonton tertawa dan mengerti. Dia bukan bosnya, tapi perkataannya lebih efektif daripada bosnya. Pada akhirnya, setelah Dai Zhao dan manajer Kong diusir, mereka menjadi terpuruk seperti yang mereka inginkan. Mereka membuat banyak masalah di rumah seolah-olah mereka gila. Sebagai seorang pria dengan penglihatan tinggi dan cacat kepribadian yang jelas, Dai Zhao sangat terpukul kali ini. Dia hampir gila. Sebaliknya, manajer Kong harus tenang. Mungkin dia terlalu banyak menerima pukulan hari ini, yang membuatnya mati rasa dan terpaksa menerima kenyataan. Suatu pagi, beberapa orang bergegas masuk ke kamar, membuka pintu, aroma anggur, biarkan pemimpinnya tidak bisa menahan cemberut. Berderak. Pria itu membuka pintu dan masuk, Dai Zhao. Dia memanggil ke dalam kamar, tetapi tidak ada jawaban. Dai Zhao. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya lagi, tapi tetap tidak merespon, yang membuat alisnya semakin dalam. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Tendang, tendang. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki, dan manajer Kong keluar dengan wajah agak merah, kepala bordai, kamu akhirnya datang. Itu kamu. Di mana saudara laki-lakiku yang kedua? Dai Zhao menjulurkan lehernya untuk melihat ke dalam. Manajer Kong berkata sambil tersenyum masam, kepala bordai, mohon beritahu Tuan Dai sesegera mungkin. Dia terlalu banyak minum. Bersenandung. Begitu wajah Dai Feng tenggelam, dia bergegas masuk. Benar saja, di kamar tidur, dia melihat Dai Zhao yang sangat mabuk hingga tidak bisa marah. Bangun. Jangan meminumnya, ah. Saudaraku, itu kamu, meskipun Dai Zhao telah minum terlalu banyak, pikirannya jernih, atau dia sengaja berpura-pura mabuk. Pukulan hari ini sangat hebat, bagaimana bisa begitu mudah menenggelamkan kesedihanmu dengan minum? Bantu dia. Dai Feng memberi perintah kepada dua orang di belakangnya. Mereka segera maju ke depan dan membantu Dai Zhao berdiri, yang setengah mabuk dan setengah bangun. Kemudian mereka menyadarkannya. Setengah jam kemudian, Dai Zhao bangun abanya. Ketika dia melihat Dai Feng berdiri di sana, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedih. Di keluarga Dai, dia menderita banyak kebutaan karena tidak bisa berlatih seni bela diri. Dia datang jauh-jauh dari masa depresi. Hanya Dai Feng yang mendukungnya, jika tidak, dia akan bunuh diri karena depresi. Hari ini, dia mengalami keluhan terbesar dalam hidupnya. Dia sangat ingin Dai Feng membela dirinya sendiri. Bagaimana kamu minum seperti ini? Dai Feng bertanya dengan cemberut. Bukan karena bajingan kecil itu. Wajah Dai Zhao langsung melonjak marah. Bajingan kecil itu terlalu sombong. Dia tidak memperhatikanku, bahkan kamu. Saudaraku, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Di matanya, keluarga naga, keluarga kait, adalah omong kosong. Selama tangan Dai Feng, semuanya rentan. Namun, jawaban Dai Feng membuat hatinya sejuk, hentikan. Aku tidak akan membantumu dalam hal ini. Aku tidak dapat membantumu. Hentikan. Apa? Wajah Dai Zhao menunjukkan ekspresi yang luar biasa, menatap kakaknya, saudaraku, apakah kamu gila? Bajingan kecil itu tidak hanya mempermalukanku, tapi juga membawa pergi Gui Mingzai. Itu kerja keras saya selama bertahun-tahun. Dan dia juga mempermalukan Wei Long, bahkan kamu tidak memperhatikan kakaknya.
Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Tidak, apalagi. Wajah Dai Feng tanpa ekspresi. Dia telah menyakitiku dengan sangat parah. Tentu saja, dia telah menghancurkannya berkeping-keping. Mata Dai Zhao penuh amarah. Diam. Tahukah kamu siapa dia? Dai Feng memotongnya dengan dingin. Hal ini membuat Dai Zhao leng, dia tertegun dan bingung, apakah asal-usulnya sangat besar. Dulu, ketika dia meminta Dai Feng melakukannya, Dai Feng tidak bertanya siapa orang itu, dan akhirnya adalah semua orang yang memprovokasi dia, yang menyebabkan akhir yang sangat menyedihkan. Kali ini berbeda, Dai Feng tidak membantunya, tetapi menghentikannya, yang membuatnya merasa tidak enak.